Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Selamat Paskah bagi setiap kita. Kita mengucap syukur bersama-sama. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang jadi jaminan bagi setiap kita. Yesus telah menang atas maut bagi setiap kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan kami juga menyambut setiap jemaat Tuhan yang bergabung di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming pada siang hari ini dalam ibadah, yaitu perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada siang hari ini boleh kita sapa kiri kanan kita terlebih dahulu. Katakan selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang nyata bagi setiap kita. Maka bersama-sama dimanapun jemaat Tuhan berada, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk karya keselamatan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau telah berikan tubuh darah-Mu bagi setiap kami, mati bagi setiap kami, menebus setiap kami. Bahkan Tuhan bangkit bagi setiap kami. Kebangkitan-Mu menjadi jaminan bagi setiap kami. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus di kerajaan surga. Kebangkitan-Mu jadi jaminan bagi setiap kami, bahwa dalam kuasa Tuhan kami menang atas segala maut, menang atas segala karir jahat, menang atas setan, menang atas segala sakit penyakit, bahkan menang atas setiap masalah yang kami hadapi. Kami sungguh percaya pada siang hari ini, dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap kami yang beribadah di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah setiap pujian kami, setiap sembah kami, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pulang nanti setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani, kami diubahkan dalam Tuhan. Kami semakin kuat dalam Tuhan dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Apapun yang jemaat menghadapi Tuhan hari-hari ini, kami sungguh percaya di atas kayu salib Tuhan mengatakan semuanya sudah selesai. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, kami percaya Tuhan sembuhkan setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah, kami sungguh percaya oleh kuasa kebangkitan-Mu kami terima kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian kami, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita Tiberias yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan saudara-saudara, kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau tinggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita sembah Tuhan sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah bagi setiap kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan karya-Mu Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
bersyukur bersama-sama katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, katakan ku kagum. Ku kagum hormat. Kami kagum akan pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami kagum akan kebangkitan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Yang bersyukur sama-sama. Naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Oh, ku kagum hormat. Kami sembah. Yang layak dipuji. Ku kagum. Lebih lagi bersama-sama kita ingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur, nyatakan sembah kita. Ku kagum hormat. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita siang hari ini. Kita berbasuh bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kita mengucap syukur bersama-sama. Naikkan sembah pujian kita bagi Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sambil kita bangkit berdiri pada siang hari bersama-sama sembah Dia. Ku kagum hormat. Kami tinggikan Engkau Yesus yang menang atas maut, menebus setiap kami yang percaya. Kau Allah yang layak. Ku kagum. Lebih lagi bersama-sama naikkan sembah kita bagi Tuhan. Di hadirat Tuhan nyatakan ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai
kami, yang pegang hari depan kami, yang pegang hidup kami, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar bersama Yesus. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi, Dia hidup. Yang percaya Yesus hidup, sama-sama katakan, sebab Dia hidup bagi setiap kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, kami percaya bersama Yesus kami melangkah. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus hidup. Lebih lagi bersama-sama katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari. Kita percaya bersama Tuhan, kita melangkah melihat hari depan yang penuh harapan. Bersama Tuhan Yesus kita melihat semuanya baik bagi setiap kita. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, sebab Yesus
kemuliaan hanya bagi Allah kami, Tuhan kami yang telah mati bagi setiap kami, bangkit hidup bagi setiap kami. Tuhan yang kami sembah hanya dalam nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sama-sama kita boleh katakan. Yang percaya Tuhan Yesus hidup dan bangkit boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Dalam Yesus ada sukacita, amin. Dalam Yesus ada pengharapan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Engkau nyatakan bagi setiap hidup kami. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman jahat. Boleh tunjukkan dan kiri Bapak Ibu sama-sama. Seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari asal kau berdiri atas firman jahat. Dengan hati percaya sama Tuhan Yesus. Seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Dia hidup, Dia bangkit bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Mari dengan iman. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman jahat. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Sama-sama yang mengucap syukur, lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Sebab darahnya menyucikan Bapak Ibu dan saya, amin. Darahnya berkuasa memulihkan setiap kita. Oleh darah anak domba, katakan oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Dengan iman, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Di dalam darahnya ada kuasa, amin, yang sanggup memulihkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan para pendakwa kita. Oleh darah Anak, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, oleh darah Anak, oleh kesaksian orang percaya. Yang percaya Tuhan bangkit dengan iman. iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Lebih dahsyat lagi, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi sama-sama. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi darah Yesus yang berkuasa bagi Bapak Ibu dan saya. Kita percaya Tuhan Yesus bangkit, amin. Dia bangkit mengalahkan maut, dia bangkit menunjukkan bahwa dia Tuhan yang hidup. Yang percaya Tuhan Yesus bangkit, kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Sebab Allah kami bangkit, Allah kami hidup, Allah kami berkuasa. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, gereja di Media. Sama-sama yang ditebus dengan darah yang mahal. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah, ya Tuhan. Selamatkanlah. Amin. Siapa yang dahsyat? Kudusnya, Dengan iman katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah. selamatkanlah umat-Mu. Ada dahsyat di tempat kudusnya. Yang percaya, Allah bangkit, bersorak. sama-sama. Hey, Bernyanyilah, musuh dikalahkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Bagi setiap kami, serahkan musuh-Mu, selamat
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bisa Bapak Ibu saja sama-sama. Allah bangkit bersama-sama. Hey! Dengan iman bernyanyilah. Ini yang kami mau katakan. Musuh dikalahkan, Bapak Ibu dan saya dibebaskan, amin. Bisa lebih dahsyat lagi. Allah dahsyat di tempat ini maupun Bapak Ibu yang di live streaming, katakan Allah bangkit besok dengan iman. Hey! Bernyanyilah, mari nyanyi dengan iman. Musuh dikalahkan oleh darah Yesus. Allah dahsyat di tempat. Boleh kasih sorak-sorai di atas kepala Bapak Ibu. Allah bangkit bersama-sama. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Buat Yesus yang sudah bangkit, mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan Bapak Ibu dan saya, amin. Hari ini Dia telah bangkit menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak pernah sendirian, tapi ada Yesus yang hidup menyertai Bapak Ibu dan saya. Yang dahsyat, tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh melayani Bapak Ibu dalam ibadah Minggu Paskah Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di siang hari ini kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Sesungguhnya Jumat Agung ini adalah inti daripada Paskah. Tanpa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak akan pernah ada kebangkitan dan kemenangan di kubur itu. Alkitab mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yaitu karena kasih Allah yang besar kepada kita. Puncak bukti kasih Allah kepada manusia ada di dalam kematian Yesus. Sebab dengan kematiannya, manusia bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kemuliaan gambar Allah pada manusia dipulihkan. Karena Yesus datang untuk melayani dan menebus kita. Yesus tahu tujuannya diutus Bapa adalah untuk bukan hanya sebagai menyampaikan pesan kabar baik, tetapi juga sebagai korban pengampunan dosa di atas kayu salib. Karena Allah memperbaharui hubungan dengan manusia. Kematian Yesus Kristus bukan hanya sebagai pengampunan atas dosa, tetapi lewat kayu salib ada pemulihan gambar Allah di dalam kita, sehingga kita dapat berhadapan langsung dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah. Suara gembala dengan judul Kuasa Kebangkitan Yesus yang Penuh Kemenangan. Romawi yang pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup. Hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup
walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51-56. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. Termawi yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Markus 16 ayat 1-4, 1 Korintus 15 ayat 17-20. Jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan, masalah, pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan buntu. Padahal kebangkitan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh pengharapan, dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. Yang kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. 2 Timotius 1 ayat 12b, Filipi 3 ayat 7-8, dan Filipi 3 ayat 10-11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, maka percayalah masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus. Kita tidak memilih jalan sendiri karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Markus 16 ayat 5-8. Visi dan misi hidup kita orang percaya haruslah percaya penuh kepada Tuhan Yesus, rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia setia, Dia mengasihi kita, Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Kembali Bapak Ibu sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini, dan kami bersyukur semuanya karena pengorbanan Tuhan. Engkau yang telah mati bagi setiap kami, berikan tubuh, berikan darah-Mu. Engkau yang sudah bangkit bagi setiap kami, hidup dalam setiap kami. Maka doa kami Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan, tantangan setiap kami percaya dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada pengharapan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dalam setiap hati kehidupan kami. Terus kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias, disayang Tuhan. Gembala kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga disayang Tuhan, dipakai Tuhan. Lebih dahsyat lagi menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Ini sembah setiap kami. Ini pengagungan setiap kami Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu
tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sambil angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Mari bangkitkan roh-Mu dalam setiap hidup kami. Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Panggil nama Yesus. Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari di hari Paskah ini sama-sama dengan iman nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami bawa syukur kami bawa pengagungan hanya bagi Allah kami yang mengasihi setiap umatnya. Kasihan-Mu, mari bangkitkan, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, oh Yesuslah, Engkau Tuhan, Engkau Raja. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari Bapak Ibu saja sama-sama dengan iman nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dimanapun setiap kami menyembah siang hari ini, Allahku, beriku belas. Mari kita bangkit berdiri, biar rohnya yang kudus hidup dalam setiap Bapak Ibu dan saya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan. Mari buka hati, siapkan hati Bapak Ibu dengan iman percaya. Yesuslah, amin, Dia Tuhan. Yesuslah, mari sekali lagi dengan hati percaya. Yesuslah Tuhan bagi
Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sama-sama kita buka tidak? Boleh Bapak Ibu saja sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita buka hati kita, pandang wajah Tuhan dengan iman. Nyatakan kemuliaan. Sama-sama kita buka hati kita Bapak Ibu. Di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Dengan iman. Bangkitkan Tuhan hidup dalam Bapak Ibu dan saya. kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Kami percaya Engkau Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur di siang hari ini kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Di hari ini kami diingatkan bahwa Engkau telah mati dan bangkit. Kau bangkit menyatakan Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kau adalah Allah yang berkuasa atas maut, atas kematian. Sehingga bagi setiap kami yang percaya kepada nama Yesus dijanjikan hidup kekal dalam kerajaan surga. Di siang hari ini berbicaralah ya Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya mengucapkan selamat Paskah. Boleh tengok kiri kanan, lambaikan tangan, katakan selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus. Tidak ada orang yang mati dan kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Hanya Yesus, Bapak, Ibu, dan saya. Sekali lagi yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama kita buka Alkitab kita, Lukas 24 ayat 1 dan sampai 7. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kebangkitan Yesus. Mari kita baca bergantian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dua yang keras. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? 6. Tujuh sama-sama yuk. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan terus Bapak Ibu, coba kita berusaha menyelami bagaimana kondisi keadaan para murid Yesus di saat itu. Karena tidak ada satupun murid Yesus yang menyangka Yesus akan mati di salib. Tidak ada. Mereka semua berharap Yesus ini akan menjadi leader, pemimpin orang Israel untuk bebas dari perbudakan Romawi. Karena saat itu Israel sedang dijajah oleh Romawi. Sehingga mereka berharap kalau Yesus nanti menjadi pemimpin, maka setidaknya mereka ambil bagian di dalam pemerintahan Yesus. Setidaknya mungkin Petrus jadi menteri pertahanan, ya kan? Yohanes menteri keuangan, Thomas menteri olahraga, yang mungkin seperti itu saudara.
Sehingga ketika mereka melihat Yesus mati, apalagi melihat bagaimana cara Yesus disiksa secara brutal, saya percaya runtuh nih pondasi iman dari para murid, hilang saudaraku. Sehingga mereka bukan hanya goncang secara iman, tapi mengalami ketakutan. Mengapa? Karena ada ancaman pasti bahwa mereka pun kalau ketahuan bahwa mereka murid Yesus bisa dibunuh seperti Yesus. Itulah sebabnya Petrus menyangkali Yesus berapa kali? 3 kali. Kamu muridnya ya? Bukan. Kamu muridnya? Bukan, sampai 3 kali. Kenapa? Di pikiran Petrus begini, aduh kalau saya ngaku saya murid, kemungkinan saya pun akan dihukum salib seperti Yesus. Nah, jadi para murid ini benar-benar goncang saudaraku. Apalagi kejadiannya baru 3 hari yang lalu. Tapi ternyata dari sekian banyak murid Yesus di mana ada pria dan wanita. Nah, para wanita ini berinisiatif datang pagi-pagi, katakan pagi-pagi. Ya, pagi-pagi untuk datang merempahi jasad Yesus. Lihat pada ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ternyata gini Bapak Ibu, ada tradisi di dalam orang Yahudi bahwa kalau ada yang meninggal itu harus dirempah-rempahi. Kalau orang Mesir tradisinya apa? Yang meninggal dibalsemkan. Tujuannya supaya tidak busuk. Tapi kalau orang Israel beda. Dirempah-rempahi tujuannya supaya tidak berbau. Jadi tujuan Maria, Magdalena dan wanita-wanita lain datang ke kubur Yesus bukan karena mereka percaya Yesus bangkit, bukan. Bukan. Jadi mereka datang ke kubur Yesus itu pasti dengan hati yang hancur, letih lesu. Jadi datang ya untuk melakukan tradisi dari orang Yahudi saudaraku, merempah-rempahi jasad Yesus. Padahal sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sudah menyampaikan pesan begini. Anak-anakku jangan khawatir ya, aku pasti mati. Tapi jangan takut, aku bangkit pada hari yang ketiga. Kalau sampai Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini 3 kali, artinya pesan ini penting gak? Tolong bantu saya, artinya pesan ini penting gak? Kalau anak kita mau sekolah atau mau kuliah, kita kasih nasihat. Dan nasihat kita ulang-ulangi ya kan. Lagi dia pakai sepatu, lagi dia sarapan, sebelum dia mandi kita ngomong hal yang sama. Artinya di pikiran kita, anak kita harus lakukan itu karena ini penting. Nah, tentang Yesus akan mati dan bangkit, itu sudah Tuhan kasih tahu kepada para murid. Tapi nggak ada yang mudeng. Nggak ada yang ngerti perkataan Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus ditangkap, disalibkan, bahkan mati di atas kayu salib dan dikubur, hancur mereka. Mereka berpikir ngapain lagi kita hidup? Mau pelayanan juga bingung gimana caranya mulai pelayanan. Itulah sebabnya para murid berpikir kembali kepada hidup yang lama. Alkitab berkata di bagian lain, lalu Petrus bersama teman-temannya kembali pergi menangkap semalaman tidak dapat. Jadi seringkali kita dalam kehidupan ini saudaraku, ketika kita dalam pergumulan, kita dalam tantangan hidup, kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak jawab doa kita, kemudian berpikir udah balik aja ke dalam hidup yang lama. Jangan, itu perangkap setan. Setan seringkali memakai kekecewaan, karena kekecewaan ini seringkali membuat kita mundur dari Tuhan. Makanya jangan kaget kalau nanti setan akan hadirkan orang-orang jahat untuk melukai hati Bapak Ibu. Betul. Ada orang-orang tertentu yang ternyata bisa dipakai roh jahat. Karena hatinya jahat. Kalau dia baik nggak mungkin bisa dipakai setan. Katakan amin. Tapi karena dia hatinya jahat, tidak mau taat sama Tuhan, orang-orang begini cenderung bisa dipakai roh jahat untuk apa? Nyerang anak-anak Tuhan. Bikin kita sakit hati. Bikin kita kecewa. Dan seringkali orang-orang itu orang-orang dekat dengan kita. Sama seperti ketika setan pakai ahli Taurat.
orang Farisi menyerang Yesus. Tidak puas pakai dua manusia itu, setan pakai siapa lagi yang terdekat dengan Yesus? Yudas dengan Petrus. Hati-hati dengan kekecewaan. Ternyata kekecewaan ini meluluh lantakan iman para murid. Sehingga tidak ada yang punya pengharapan. Padahal kalau Tuhan Yesus bilang, aku mati tapi jangan takut ya anak-anakku ya, aku bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita jadi murid Yesus dan kita paham maksud Yesus, saya percaya malam kedua kita semua nongkrong di kuburan Yesus. Yang ngerti bilang amin dulu. Ngapain nongkrong? Yes, dikit lagi batu kubur terguling. Dikit lagi Yesus keluar dari kubur. Saya percaya kita akan bersuka cita di situ. Tapi Alkitab mencatat, tidak satu pun murid Yesus yang ada di kubur Yesus saat itu. Gak ada, artinya gak ada yang percaya. Atau mungkin gini, dengar firman dari Tuhan tapi tidak ngerti. Nah makanya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar firman, membaca firman, belum mengerti, jangan kecil hati. Murid Yesus saja nih, 3,5 tahun lu bersama Yesus. Bener gak? 3,5 tahun lu. Di mana Yesus makan, mereka makan. Di mana Yesus tidur, mereka di situ. 3,5 tahun ini ukuran kayak orang kuliah S1 nih saudaraku. Ini sarjana teologi semua nih lulusan dari Tuhan Yesus. Dosennya, profesornya langsung Tuhan Yesus. Kadang kuliahnya di ruangan kuliah seperti sinagog, rumah ibadah. Kadang langsung praktek nyembuhin orang sakit, musir setan, kasih makan banyak orang. Gitu. Ini sekolah teologi yang langsung nih, dosennya langsung dari surga, dosennya langsung Tuhan Yesus. Tapi lihat, sekalipun Yesus yang mengajar, ternyata masih ada kelemahan. Jadi kalau kita merasa kita ada kelemahan, jangan kecil hati. Murid Yesus pun ada, katakan amin. Tapi lihat, walaupun kualitas mereka seperti ini, Tuhan tidak ganti tim loh. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan gak bilang, ini gak berharga nih, udah diajari 3,5 tahun, udah diajari belajar mujizat, lihat orang sakit sembuh, orang mati bangkit, orang buta melihat, mengusir setan, masih gak percaya, udah gak usah dipakai, pakai yang lain aja. Kalau kita mungkin gitu ya. Gitu. Ini gak bisa ngikutin pelayanan saya nih, ganti. Sama Tuhan gak lo? Jadi Maria dengan wanita yang lain datang dengan hati yang hancur, sedih. Nah, Tuhan tetap pulihkan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Lihat pada ayat yang ke-6. Malaikat datang dan malaikat berkata begini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Katakan Yesus telah bangkit. Bapak Ibu bisa bayangkan gak bagaimana terjadi gejolak di dalam hati Maria dengan yang lain ketika mendengar bahwa jasad Yesus yang sudah hilang itu ternyata dikatakan sudah bangkit. Saya percaya kabung duka cita itu langsung lepas. Puff. Yang di sini tadinya lemah tiba-tiba bangkit. Gimana caranya? Dan malaikat memberikan penjelasan begini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, katakan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Peristiwa penyalipan baru 3 hari yang lalu, dan peristiwa kebangkitan masih hitungan menit atau jam mungkin. Dan pada ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi Maria dan teman-teman langsung ingat, oh iya ya, Yesus pernah ngomong, dia akan mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Oh itu tuh maksudnya. Itulah sebabnya seringkali kita baca ayat nanti ngerti ketika ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita baru ngerti firman yang kita baca minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, saudaraku. Saya sebagai hamba Tuhan jujur, enggak semua ayat saya ngerti semua, enggak. Ketika saya baca saya enggak ngerti, saya akan tanya Roh Kudus. Walaupun setiap kali baca kita tanya Roh Kudus, katakan amin.
Minta Roh Kudus yang mengajar kita. Nanti Tuhan akan jelaskan. Roh Kudus itu guru yang terbaik. Dia tahu semua tentang firman. Dia tahu semua tentang Yesus. Maka ketika baca firman, Bapak Ibu harus bilang ini, Roh Kudus, engkaulah guruku. Tolong aku untuk mengerti firman. Nanti Roh Kudus akan menuntun. Ternyata mata rohaninya para murid dibutakan. Sehingga saat itu ya Maria dan murid yang lain itu dibukakan mata rohaninya sehingga celik, wow, bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dan kemudian mereka kembali kepada para murid. Dan lihat ketika mereka kembali apa yang terjadi. Ayat 10 saudaraku. Perempuan-perempuan itu ialah siapa saja? Maria dari Magdala, ini Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada siapa? Katakan rasul-rasul. Kemana rasul-rasul? Ngumpet. Mereka ngumpet. Karena mereka takut dibunuh. Justru yang berani ke kubur Yesus ini perempuan. Dan justru yang berani menemani Yesus sampai mati di atas kayu salib itu para perempuan. Saya doa Bapak Ibu, para perempuan di sini bangkit dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Saya perhatikan istri-istri yang kuat berdoa itu keluarganya diberkati luar biasa. Istri-istri yang kuat berdoa suaminya dipakai Tuhan luar biasa. Ibu-ibu mau suaminya dipakai Tuhan luar biasa? Amin. Bahkan ibu-ibu yang berdoa buat anak-anaknya luar biasa. Kalau ibu-ibu di tempat ini melakukan tugasnya menjadi tiang doa bagi keluarga, lihat semua anggota keluarga kita dipakai Tuhan luar biasa. Yang percaya bilang amin dong. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Jadi para rasul ini datang melihat Maria datang. Ya. Dan ayat 11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Artinya rasul-rasul, Petrus, Yohanes, Andreas, semua, Filipus, bukan Filipus ini ya saudaraku ya, Filipus murid Yesus, itu tidak percaya dengan laporan yang dibawa Maria Magdalena dan kawan-kawan. Harusnya kan begini. Kalau sebelumnya mereka tidak tahu makna firman Tuhan yang Tuhan sampaikan 3 kali, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, ya wajarlah karena semua begitu. Tapi setidaknya ketika teman-teman mereka sepelayanan datang dan memberi kabar Yesus sudah bangkit, batu yang dikubur sudah terguling, dan ada 2 malaikat datang dan kemudian memberikan informasi kepada mereka tentang kebangkitan Yesus. Harusnya respon mereka bilang apa? Yes, amin, puji Tuhan, benar gak? Oh, ternyata maksud Yesus itu toh. Ayo kita ke kubur. Harusnya begitu. Jadi Petrus dan kawan-kawan ini bukan hanya buta mata rohaninya, tapi tidak mau percaya apa yang disampaikan oleh para teman-temannya. Kalau kualitasnya seperti ini, saya percaya mereka tidak akan mampu melanjutkan pelayanan Yesus di atas muka bumi. Jadi kita bisa tahu kenapa Tuhan Yesus ketika bangkit tidak langsung naik ke surga. Tuhan Yesus ketika bangkit, dia 40 hari dulu di bumi. Apa yang dia lakukan? Menjumpai para murid supaya yang lemah ini kembali dibangkitkan. Saya percaya kalau Bapak Ibu dalam keadaan lembah hari ini, percaya siap Tuhan akan melawat kita. Asal mau dibentuk dan buka hati, Tuhan pasti lawat kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah tolak kita, Tuhan tidak pernah buang kita. Karena apa? Tuhan yang panggil. Sama murid-murid Yesus ini, saudaraku, dalam keadaan begini nggak layak pelayanan. Tapi Tuhan tidak ganti dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil mereka. Siapa yang sudah dipanggil, walaupun apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap memandang kita berharga di mata Tuhan. Yang percaya bilang amin, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Artinya Tuhan tetap punya rencana buat setiap kita. Di titik manapun kehidupan kita saat ini, siap-siap engkau akan dipromosikan Tuhan. Siap-siap diangkat naik oleh Tuhan. Haleluya.
Pemulihan ini luar biasa. Jadi Yesus begitu bangkit gak langsung terbang ke surga. Yesus menjumpai mereka. Dan yang pertama, wanita-wanita ini. Gitu saudara. Saya kagum dengan sosok Maria Magdalena. Ternyata dia yang paling paham dari antara para murid yang lain tentang pengurapan. Bahkan sebelum Yesus mati pun, Maria inilah yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak urapan. Betul tidak? Sebagai persiapan apa? Penguburan Yesus. Dan dia juga yang berinisiatif untuk bawa rempah-rempah untuk merempahi jasad Tuhan Yesus. Makanya dia diizinkan Tuhan yang pertama kali dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dia dipakai Tuhan untuk memulihkan teman-teman yang lain. Jadi kalau Tuhan pulihkan setiap kita di tempat ini bukan kebetulan. Kalau kita dipulihkan Tuhan artinya Tuhan akan pakai kita untuk memulihkan orang lain juga. Yang siap dipakai Tuhan bilang amin dulu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu dipulihkan Tuhan hari ini bukan supaya hanya kita yang diberkati. No. Supaya Bapak Ibu juga punya hati. Tuhan pakai aku. Aku tahu orang yang mengalami keadaan seperti aku banyak. Karena itu. Karena aku sudah pulih. Pakai aku untuk memulihkan orang-orang di luar sana. Bapak Ibu harus punya hati seperti itu. Lihat nanti Tuhan akan promosikan kau luar biasa saudaraku. Saya bangga sama Tuhan. Karena Petrus tidak ditolak. Walaupun Petrus bilang perkataan Maria itu omong kosong. Bahkan tidak percaya sama perkataan Maria. Tuhan tidak skip. Tuhan tetap fokus sama Petrus. Tapi lihat sebelum Petrus dan kawan-kawan. Ternyata ada dua orang yang dipulihkan Tuhan. Pada ayat yang ke-13 saudaraku lihat. Buka ayat yang ke-13. Dikatakan begini, pada hari itu juga, ya pada hari itu juga tuh, hari di mana Maria Magdalena datang ke kubur dan kubur kosong. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama apa? Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi mereka memperbicarakan tentang bahwa Yesus disalib dan kemudian dengar kabar dari Maria bahwa Yesus bangkit. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi mereka lagi jalan nih, Yerusalem ke Emmaus 7 mil. Cukup jauh ini untuk jalan kaki. Saat itu belum ada Gojek saudaraku. Belum ada aplikasi ya. Jadi ini jalan kaki nih. Lumayan panjang untuk berbicara. Jadi dalam pembicaraan mereka tiba-tiba datang Yesus. Gabung sama mereka. Dan kemudian lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi dua orang murid Yesus ini bukan hanya buta mata rohani. Tapi buta mata jasmani. Ngeri lu. Kekecewaan dan ketakutan ini bisa membuat orang tidak merasakan Tuhan. Padahal Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan dia. Tuhan di situ bersama dua murid. Dan masalahnya begini. Yesus mati baru 3 hari yang lalu. Yesus datang udah gak kenal. Seperti Alkitab bilang. Mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Ngelihat tapi gak tahu apa yang dia lihat. Jangan sampai kita begitu. Baca ayat tapi gak tahu apa yang kita baca. Lihat mujizat tapi kita gak tahu siapa yang melakukan itu. Saya mau tanya. Kita berandai-andai ya. Kalau ada orang dekat dengan kita baru meninggal 3 hari yang lalu. Contoh nih. Orang dekat dengan kita ya. Teman, keluarga. Meninggalnya 3 hari yang lalu. Tiba-tiba kita lagi duduk di gereja. Dia di sebelah kita. Bapak Ibu masih kenal muka dia nggak? Nggak ada yang jawab ini. Saya tahu memang ibadah jam gini jam-jam penuh pencobaan saudaraku. Tapi bukan hanya Bapak Ibu yang dicobai, pendeta pun dicoba. Saya tahu. Ini konsentrasi jam begini sulit ya kan? Gimana? Kalau ada orang yang baru meninggal 3 hari yang lalu, teman dekat, saudara dekat, tiba-tiba ada di samping di gereja. Masih kenal nggak sama dia? Masih lah, nggak mungkin. Gak mungkin gak kenal. Gitu. Tapi lihat Bapak Ibu apa yang terjadi dengan para murid. Yesus baru meninggal 3 hari yang lalu.
Yesus datang menjumpai mereka, mereka nggak kenal. Perjalanan cukup jauh ini. Berbincang-bincang sampai Yesus tanya begini. Yesus pura-pura kepo, ada apa sih? Wih. Dan para murid bilang begini, masa nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Ada seorang yang namanya Yesus, diadili dan kemudian mati dikubur. Tapi begitu para murid-murid perempuan teman-teman kami datang mengunjungi kuburnya, baru tadi pagi mereka lihat batu kubur sudah berguling dan jasadnya nggak ada. Dan ada 2 malaikat di dalam bilang Yesus itu sudah bangkit. Dan kami ingat Tuhan pernah ngomong gitu sama kita murid-muridnya. Di situ pun mereka belum paham siapa ini dia. Kapan pahamnya saudaraku? Ternyata mereka paham ketika mereka makan bersama Yesus. 2 orang ini makan bareng sama Yesus. Makan siang mungkin lagi ditraktir ya kan. Di mana di Warteg Bahari mungkin saudaraku. Diajak sama Yesus makan. Dan ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Di situ mata mereka baru terbuka. Jadi ketika Yesus mengingatkan peristiwa, ketika Yesus mengajarkan mereka tentang kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, di situ Tuhan mencelikan mata rohani mereka. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi artinya dalam perjamuan kudus ini ada kuasa menolong kita untuk bisa melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Begitu mereka sadar, Alkitab berkata Yesus langsung hilang. Karena apa? Yesus tahu tugasnya udah kelar buat 2 orang ini. Lanjut ke pasien berikut. Siapa pasien berikut? Petrus and the gang. Petrus dan teman-teman. Lihat ayat 36. Seru nih ceritanya saudaraku. Saya baca ya 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di mana? Kita harus paham ya. Baca di bagian lain. Ruangan ini ruangan tertutup, terkunci. Dan saya percaya ini ruangan rahasia. Karena apa? Mereka takut orang-orang Yahudi tahu mereka di situ. Gitu. Jadi mereka bersembunyi di ruangan ini. Artinya tidak ada yang tahu ruangan ini kecuali mereka. Tapi tiba-tiba Yesus ada di situ. Bayangkan, ini pintu kita tutup. Tiba-tiba Yesus nongol di sini secara fisik sama seperti kita. Gempar saudaraku. Gempar saya percaya. Gitu. Karena Yesus tiba-tiba ada di situ, lihat respon mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Darah Yesus. Tuhan jadi hantu saudaraku. Mereka menyangka Yesus itu hantu. Kalau Maria dan Magdalena mereka lupa sama perkataan firman Tuhan bahwa Yesus akan bangkit lagi. Kalau 2 orang di Emmaus ini, yang ke Emmaus ini saudaraku, mereka tidak sadar dan mata jasmaninya itu dibutakan ya oleh masalah mereka. Tapi Petrus ini lebih dalam lagi dan teman-teman. Karena apa? Mereka menyangka Tuhan itu hantu. Kalau Bapak Ibu ada roh Tuhan di dalam kita, ada urapan Tuhan, maka saya percaya kita bisa bedakan mana hantu, mana Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada urapan Tuhan, kita tahu contohnya datang ke rumah, rumah ini penuh dengan setan, kita tahu ada setan di situ. Kalau kita ada urapan Tuhan, maka dalam ibadah yang penuh urapan, ketika memuji memuliakan Tuhan, urapan penyembahan turun. Sebagai anak yang ada urapan, maka kita tahu ini urapan Bapakku. Dia lagi hadir. Karena aku punya urapan ini, urapan yang sama turun, connect tuh, sefrekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan roh apa yang ada dalam Petrus dan teman-teman. Sampai-sampai hadirat Tuhan yang kudus. Tuhan itu kudus. Di mana Tuhan turun pasti ada kemuliaan. Ada kemuliaan Tuhan di situ. Justru mereka menyangka itu hantu saudaraku. Kalau kita Yesus mungkin kita udah marah sama mereka. Tapi Tuhan baik loh. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan sanggup pulihkan aku. Amin. Di tengah kegagalan kita untuk mengenal Tuhan, Tuhan tetap sayang kita. Seringkali kita salah menilai Tuhan. Makanya banyak orang di luar bilang ini, Tuhan jahat. Tuhan gak sayang saya. Kalau dibilang Tuhan jahat artinya apa? Kebalikan dari Tuhan. Tuhan itu baik saudara. Tuhan tidak pernah jahat. Tapi sekalipun orang itu salah paham tentang Tuhan, salah mengerti tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, orang itu gak dibuang sama Tuhan. Tuhan tetap sayang mereka.
Jadi Bapak Ibu yang datang hari ini, siang hari ini, apapun keadaan rohani kita hari ini, percaya Tuhan tetap sayang kita. Bahkan Tuhan dengan kasih-Nya sedang menarik kita untuk mengerti dan mengenal siapa Dia sebenarnya. Alami apa yang dialami para murid ini. Mereka ini orang-orang biasa sama seperti kita. Yang Yesus pilih bukan ahli-ahli Taurat, bukan orang Farisi, orang-orang ternama, orang-orang yang terkenal, atau orang-orang yang punya pengaruh, atau orang-orang yang sangat berpendidikan tinggi dalam teologi. Bukan, yang Yesus pilih jadi murid justru orang-orang ordinary people, orang-orang biasa, sama kayak Bapak Ibu dan saya. Tapi justru orang-orang yang biasa ini setelah dipulihkan dan diurapi Tuhan, mereka mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Kabar baiknya kalau mereka pun bisa, Bapak Ibu pun pasti bisa, saudara. Dahsyat ya Tuhan kita. Ternyata yang mengalami pemulihan ini bukan hanya sampai mereka. Di dalam Injil Yohanes di situ disebut ada Thomas. Di Lukas tidak ditulis, tapi dalam Injil Yohanes ada kelanjutannya, Tuhan menjumpai Thomas. Kenapa harus dijumpai? Ternyata ketika Tuhan masuk ke ruangan yang terkunci ini, Thomas nggak di situ. Thomas ini tipe orang yang introvert, tertutup. Jadi dia kalau ada masalah, dia mungkin lebih memilih nongkrong di warung kopi sambil ngopi, menghayal. Sambil mikirin, kenapa Tuhan mati ya? Waduh, target saya jadi menteri olahraga gagal dah. Gitu. Kecewa dia. Makanya ketika Thomas kembali ke rumah tempat para murid sedang berkumpul, murid-murid yang lain begini, aduh Thomas, sayang kamu nggak di sini. Kenapa? Yesus tadi datang. Thomas bilang begini, sebelum kulihat bekas lubang paku di tangannya, dan sebelum kucucukkan jariku ke dalam lubang itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ini tipe orang yang begini Bapak Ibu, lihat dulu baru. Sementara dalam Tuhan kita harus percaya dulu kepada Tuhan, baru lihat mujizat. Di tempat ini Bapak Ibu nggak bisa kita lihat, Tuhan sembuhin dulu dong baru aku percaya sama Tuhan. Nggak bisa. Kemarin di baptisan ada ibu-ibu umur 75 tahun, belum percaya Yesus, bukan anak Tuhan. Tapi dia mau jadi anak Tuhan. Dia bergumul apa? Puluhan tahun di kepala dia sakit panas dan dia selalu mendengar suara setan. Ribut dia bilang, banyak suara setan di dalam Pak menyiksa saya. Dia datang ketemu saya matanya begini, nahan sakit. Dan dia bilang dia udah puluhan tahun begitu. Sakit kepalanya, panas. Setan ngomong di sini, udah benci orang itu, sakiti orang itu, jauhi menantumu, jauhi cucu-cucumu, jauhi anak-anakmu. Jadi dia bilang dia merasa nggak ada teman, semua orang jauh sama dia, semua orang benci sama dia. Setan bikin dia konflik dengan semua orang. Ternyata dari dia kecil dia sudah punya kemampuan dengar setan di sini, sangat menyiksa. Bahkan di dalam perut dia itu seperti ada alien, saudaraku. Kadang nonjok ke sini, kadang nonjok ke sini, kadang hari ini kembung, badannya kurus tapi tiba-tiba bisa besar. Nanti malam kempes, besok lagi besar, malamnya kempes. Itu puluhan tahun seperti itu. Terus saya tanya, ibu mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Mau Pak, tapi saya sembuh dulu baru saya mau. Saya bilang nggak bisa. Ibu percaya dulu Tuhan Yesus, maka ibu pasti disembuhkan. Karena yang menyembuhkan Yesus. Dan untuk melihat kuasa Yesus menyembuhkan harus ada iman. Katakan amin Bapak Ibu. Akhirnya ibu ini mau terima Yesus dan kemudian mau didoakan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana keadaan para murid ini, tapi ternyata mereka tetap disayang Tuhan. Dan Tuhan tetap punya rencana yang besar buat mereka semua. Perhatikan saudaraku, di dalam perayaan Paskah pada siang hari ini Tuhan mengingatkan saudaraku, dimanapun keadaan kita, di titik terendah apapun, percayalah Tuhan masih sanggup memulihkan kita. Tuhan masih punya rencana yang besar buat setiap kita. Andalkan Tuhan, perayaan Paskah ini menjadi awal terjadinya pemulihan dan berkat buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Bersama-sama kita terima terbaik tubuh darah Tuhan Yesus. Kita terima kuasa kebangkitan pada siang hari. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku.
terima, beri kemenangan. Mari bersama-sama kembali kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita langsung berjalan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah dombala kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantung sehat. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal tidak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu, minta sama Tuhan, naikkan doamu, percaya Tuhan dengar. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya tidak gagal. Pekerjaan kami diberkati, pasti berhasil. Hari ini Tuhan, hidupku di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kuasanya menyelamatkan, kuasanya memulihkan, membaharui setiap kita. Bersama-sama naikkan puja kita bagi Tuhan Yesus. Salimnya, salimnya teramat mulia, dosaku
Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Urapilah agar setiap tetes minyak ini menjadi api dari surga yang menyatakan mujizat kesembuhan-Mu, menguatkan yang lemah, menghancurkan setan, menghancurkan segala kutuk-kutuk nenek moyang, segala serangan kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Puji hormat kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan hantarkan kami untuk datang beribadah siang hari ini, mendengarkan kabar baik firman-Mu yang kudus, bahwa di dalam kuasa kebangkitan Tuhan ada pemulihan. Di dalam kebangkitan-Mu ada kesempatan baru yang Tuhan hadirkan buat kami. Tuhan yang panggil dan Tuhan yang selalu perlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, apapun keberadaan kami saat ini Tuhan sanggup pulihkan. Yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Yang lemah mendapat kekuatan baru. Bahkan segala kuasa gelap dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa di tempat ini atas umat-Mu Tuhan, atas gereja-Mu. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kami semua. Darah Yesus mengalir. Darah Yesus mengalir. Tuhan jamah kami, bangkitkan iman kami untuk tetap percaya Tuhan mengasihi kami. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Angkat tangan kita. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Panggil namanya Yesus. Yesus Engkau ku kagumi. Yuk sama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan karya terbesar. Karya dalam hidupku Tuhan. Ingat pengorbanan Yesus bagi kita semua yang selamatkan kami. Amin. Ya, ini saat Bapak Ibu bersama Tuhan. Sekali lagi katakan karya terbesar. Nikmati hadiratnya. Karya dalam hidupku Tuhan.
Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur di siang hari ini Tuhan sudah lawat setiap kami. Terus kami berdoa bagi gereja Tiberias semakin luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan terus berkati pelayanan Ibu Gembala, sedang kami berikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat-Mu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin.